Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai pembelajaran kita dengan doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Oke, Amelia. Oke, sehat? Alhamdulillah. Oke. Teman-teman semua, masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Masih ingat ya? Kalau tidak salah Bapak, minggu lalu kita belajar tentang apa itu tafsir, hadis, dan terbawi ya. Ada yang masih ingat apa itu tafsir, teman-teman? Ingat ya, apa itu tafsir, Tiara? Oke, ya kasih plus dulu ya. Bagus ya, masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu tafsir, apa itu hadis, dan apa itu terbawi. Jadi itu kan materi kita seminggu yang lalu ya. Kita sudah membahas itu apa tafsir, hadis, dan terbawi. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang lebih spesifik dan lebih khusus, yaitu mengenai tafsir, urgensi, dan pembahasannya. Ya, jadi kita akan bahas lebih spesifik apa itu tafsir, apa itu urgensinya, dan apa itu pembahasan yang ada di dalam pembahasan tafsir itu. Minggu lalu kan Bapak sudah menugaskan teman-teman ya untuk mencari jawaban ya, apa itu tafsir, urgensi, dan pembahasannya. Apakah teman-teman sudah mencari jawabannya? Sudah, Ali sudah ya? Coba boleh jelaskan Li apa itu tafsir, urgensi, dan pembahasannya secara singkat saja ya Li ya. Tafsir itu adalah secara penjelasan dan penafsiran terhadap ayat Al-Quran untuk memahami maknanya sesuai dari konteks bahasa, budaya, dan situasi saat waktu yang dibutuhkan. Masya Allah, teman kita Ali sudah menjelaskan apa itu makna tafsir, apa itu urgensinya, dan pembahasannya. Jadi sedikit ingin Bapak kembali jelaskan lebih detail ya, apa itu tafsir, urgensi, dan pembahasannya. Ya. Contohnya di sini Bapak tampilkan ya, ada beberapa ayat ya. Salah satunya adalah di dalam surat At-Taghabun ayat 14 ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa." Di sini Bapak tandai aduwwa. Apa sih maknanya? Ya, apa kata Allah? Ya, sesungguhnya ya, istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Kalau kita memahaminya secara maknawi, ya, kita kan bingung nih. Kita bingung. Kok anak kita, istri kita, kok dibilang musuh ya? Kalau kita memahaminya hanya dengan tekstual. Tetapi ketika kita memahami ayat ini dengan asbabun nuzulnya, dengan ilmu tafsirnya, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan musuh adalah istri kita atau anak kita yang mengajak kepada kita untuk maksiat kepada Allah. Kalau yang tidak mengajak kepada kemaksiatan, ya anak yang soleh, ya istri yang solehah gitu. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, salah satu ya ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya, di sini Bapak tandai fa aslihu bainahuma. Ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya, yaitu ada suku Aus dan suku Hazraj yang dia ini saling saling bunuh membunuh. Setidaknya di dalam tafsir itu dikatakan 100 tahun dia ya berkelahi, bertikai yang tidak ada selesainya. Ketika datang Islam, maka dua suku ini pun
saling memaafkan. Setelah itu yang ketiga adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, ya berbangsa-bangsa, ya untuk saling mengenal. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ya kita hidup di dunia ini, ya sesama manusia itu tidak boleh melihat sukunya, tidak boleh melihat kulitnya, tidak boleh melihat oh dia budak atau tidaknya. Ya maka Allah itu tidak suka dengan tidak suka dengan kita apabila kita melihat teman kita, sahabat kita, tetangga kita, ya kita lihat dari bentuk fisiknya saja. Di sini bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa ketika kita memahami tafsirnya, urgensinya dan pembahasannya, jadi kita tidak asal memahami ayat. Ya, jadi kita memahami ayat itu sesuai dengan ilmunya. Kita lihat asbabun nuzulnya, ya kita lihat munasabahnya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Oke ya, teman-teman, sekarang Bapak tugaskan untuk teman-teman bagi dua kelompok. Ya, bagi dua kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2. Bapak akan kasih satu contoh kasus ayat, ya. Yang bunyinya waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Artinya adalah bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Ya ini kan ayatnya sangat ekstrim sekali ya. Di sini Bapak ingin melihat bagaimana teman-teman mencari solusi, ya mencari tafsirnya. Apakah memang betul ayat ini maknanya begitu? Ya. Yang ditakutkan kalau ayat kita pahami ayat ini tekstual, ini bahaya. Di sini Bapak mau teman-teman ya boleh searching ya, cari penafsirannya. Ya nanti Bapak minta teman-teman untuk mempresentasikannya ke depan ya. Ya sudah, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, teman-teman, sudah 5 menit ya. Sudah siap? Bisa dipresentasikan? Insyaallah. Oke, kelompok ini dulu nih, kelompok Jilan. Ya, boleh Jilan. Apa hasil diskusinya? Baik, dari surah Al-Baqarah ayat 191 kami dapat penjelasannya bahwa ayat ini turun dalam konteks jihad atau dalam kondisi perang, khususnya perang di masa awal Islam ketika kaum muslimin diusir dari Mekah dan diperangi karena keyakinannya. Allah memerintahkan agar kaum muslimin melawan dengan adil dan tidak menyerang terlebih dahulu dan tidak menyerangi di Masjidil Haram kecuali diserang di sana. Memotong ayat ini tanpa konteks dapat menyesatkan karena bertentangan dengan pesan itu Al-Quran dan ilmu munasabah. Oke. Udah? Oke, mantap ya, plus ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 apa makna ayat waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum. Jadi intinya jangan memotong-motong ayat. Ya, jangan memotong-motong ayat. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih kuis ya ke teman-teman. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Apa yang sudah Bapak jelaskan tadi paham ya? Apa itu tafsir, urgensinya dan pembahasannya ya. Selanjutnya teman-teman, Bapak tugaskan teman-teman untuk menyiapkan ya materi kita minggu depan untuk mencari apa itu hadis, urgensi dan pembahasannya ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.